Saudara-saudara, sudah barang tentu bahwa kita harus tetap menuju ke masyarakat yang produktif. Ini menjadi kunci, namun aman dari COVID-19. Beberapa hal kita diskusikan terkait dengan bagaimana physical distancing, menjaga jarak, mengatur jarak sebagai bagian dari normal yang baru tetap kita terapkan. Kita pastikan bahwa siapapun yang kemudian berada di fasilitas umum, misalnya di pusat pertokoan, di supermarket, atau mungkin berada di mal, adalah orang-orang yang kita yakini secara selektif bisa kita lihat dia adalah orang yang sehat. Tentunya salah satu indikator yang harus kita lakukan adalah mengukur suhu tubuh. Oleh karena itu tadi cukup panjang kami mendiskusikan apakah harus kita lakukan pengukuran hanya di pintu gerbang atau selama berada di dalam kita pantau dengan menggunakan peralatan yang memungkinkan secara teknologi memantau indikasi orang yang bersuhu tubuh tinggi. Ini masih menjadi beberapa alternatif yang harus kita cari solusinya. Demikian juga di kawasan industri misalnya. Bagaimana kemudian mengatur jarak dan tetap mempertahankan mereka sehat. Apakah kemudian kita akan melakukan secara selektif pada industri yang memang diizinkan untuk mempekerjakan orang-orang yang kita yakini kondisi tubuhnya, daya tahan tubuhnya cukup bagus. Misalnya pada kelompok yang di bawah usia 45 tahun. Hari demi hari tentunya kita akan melakukan monitoring dan kita evaluasi. Sehingga progresnya nanti akan bisa kita nilai apakah langkah yang kita ambil sudah tepat ataukah harus kita ketatkan lagi. Ini yang tadi beberapa kali kita diskusikan. Kemudian terkait dengan keinginan kita agar masyarakat mematuhi norma sehat yang baru, norma normal yang baru, yang selalu rajin mencuci tangan, tentunya kita juga akan meminta semua fasilitas, baik itu ruang kerja maupun fasilitas umum, harus menyiapkan fasilitas yang mudah diakses untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini menjadi sesuatu yang penting karena kita harus memfasilitasi ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita pun juga akan berpikir tentang bagaimana transportasi umum dan seterusnya. Parameter-parameter ini tentunya tidak akan sama untuk tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kabupaten. Oleh karena itu, kajian data yang komprehensif dari masing-masing kabupaten sampai dengan tingkat provinsi pasti akan dibutuhkan. Inilah yang nantinya akan menjadi monitoring kita yang terus-menerus kita lakukan, karena inilah data-data objektif yang akan kita gunakan dalam melakukan pengendalian. Kewajiban pemerintah adalah kemudian melakukan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan spesimen secara masif. Adalah kewajiban pemerintah untuk kemudian melakukan tracing atau penelusuran kontak secara agresif. Dan kewajiban pemerintah juga untuk kemudian menyiapkan dan melaksanakan isolasi yang ketat terhadap kasus-kasus positif yang berpotensi menjadi sumber penularan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu ini yang harus kita perkuat di seluruh kabupaten kota. Sudah barang tentu intensitasnya akan berbeda dari masing-masing kabupaten kota karena ini tergantung dari status gambaran epidemiologinya saat ini. Kita tidak bisa mengeneralisasikan bahwa seluruhnya melaksanakan hal yang sama padahal permasalahannya berbeda. Ini yang kita minta juga semuanya bisa memaklumi dan bisa memahaminya. Namun tujuan kita tetap sama bahwa seluruhnya harus produktif. Kembali produktif, namun dengan prasyarat mutlak yaitu aman dari COVID-19. Saudara-saudara, ini yang terus dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah untuk mengkaji permasalahan yang muncul secara spesifik di masing-masing daerah. Untuk kemudian kita lakukan simpulan-simpulan dan saran-saran untuk lakukan tindakan dalam rangka mulai mendorong produktivitas yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, kita berharap
bahwa tidak lama lagi dunia tentunya yang saat ini sedang bekerja bisa menemukan vaksinnya. Sehingga kemudian kita bisa menjadi lebih baik lagi di dalam rangka menjaga produktivitas. Permasalahan ini bukan hanya permasalahan bangsa kita saja. Ini permasalahan berbagai negara. Ini permasalahan seluruh dunia. Karena ini adalah pandemi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau kemudian kita bersabar, kemudian semakin merapatkan barisan untuk bekerja sama, untuk saling bahu-membahu terus-menerus, untuk sinergi dengan pemerintah, sinergi dengan semua sektor yang tujuannya adalah mengendalikan sebaran COVID-19. Ini mutlak kita lakukan, karena kalau tidak kita akan mengharapkan pada kondisi yang sulit. Saudara-saudara, normal yang baru atau tatanan hidup normal yang baru itu basisnya adalah orang per orang. Pangkalnya adalah orang per orang. Bagaimana kebiasaan orang per orang berubah dengan melakukan hal-hal yang memberikan ruang yang sedikit, ruang yang sempit, bahkan tidak memberikan ruang sama sekali untuk sebaran COVID-19. Mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun, salah satunya. Menggunakan masker saat berada di luar rumah, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan perorangan. Pola hidup bersih sehat, meningkatkan status imunitas ini juga menjadi penting di dalam kaitan dengan normal yang baru. Oleh karena itu, mari kita bangun dari diri kita sendiri, dari masing-masing orang. Basisnya adalah keluarga. Oleh karena itu kami berharap bahwa peran kepala keluarga akan menjadi penentu keberhasilan untuk kita songsong kembali normal yang baru ini. Apabila ini bisa kita lakukan bersama, kita yakini bahwa ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi.